Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amidun, NIM 0101182104, semester 7, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Ini tugas memenuhi mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah, yaitu tugas praktek ceramah. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassahbihi wa min tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta masla'il fajr. Hadirin jamaah tabligh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utamanya sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah dapat memberikan berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir di acara kajian pada kesempatan kali ini. Terusnya salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema kajian kita, yaitu pemberdayaan masjid menurut ekonomi syariah. Bapak Ibu kajian tabligh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Pemberdayaan ekonomi umat adalah proses membangun kembali struktur komunitas insani, di mana cara-cara baru untuk berhubungan antara pribadi, mengorganisasikan kehidupan sosial, ekonomi, dan memenuhi kebutuhan insani menjadi lebih dimungkinkan. Konsep pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap orang yang lemah dan miskin. Komunitas miskin tidak dipandang sebagai komunitas yang serba rentan dan kekurangan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang pendidikan, kurang makan, kurang dinamis, dan lain-lain sebagainya, dan hanya menjadi objek pasif penerimaan pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan untuk, yang pertama, memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan untuk melanjutkan sistemata penghidupan, dan yang kedua, ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan kegiatan sosial dan mandiri
dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan serta keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan adalah penyediaan sumber daya, kesempatan pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga bisa menemukan masa depan mereka lebih baik. Menurut Gunawan Sumahandiningrat, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki duafa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka serta berupaya untuk mengembangkannya. Dengan kata lain, memberdayakan adalah mampukah mendirikan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masjid atau masyarakat, dalam hal ini umat Islam, mustahik dapat dilakukan melalui pendampingan dengan memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran, membina aspek pengetahuan dan sikap, meningkatkan kemampuan, mobilitas sumber produktif, dan mengembangkan jaringan. Proses-proses pemberdayaan komunitas miskin pasca bencana melalui pendampingan tersebut secara langsung dapat dilakukan oleh pengelola masjid. Masjid dapat merupakan salah satu bagian dari pengembangan partisipasi. Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengajarkan bahwa masjid tidak hanya memiliki fungsi sebatas sebagai pusat kegiatan ibadah, namun juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pengajaran, pusat informasi Islam, pusat kegiatan ekonomi serta pusat kegiatan sosial dan politik, serta pusat kegiatan dakwah bagi umat Islam. Karena itu, masjid berperan besar bagi umat dalam melakukan perubahan nilai-nilai kehidupan dalam pengalaman beragama. Ekonomi yang meliputi semangat spiritual yang diwujudkan jamaah masjid, mempunyai kepedulian sosial yang diwujudkan dalam pemberian zakat, infak, dan sedekah, mempunyai sikap toleran dan kerelawan, dan membantu saudara-saudaranya yang terkena musibah. Fenomena baru di perkotaan yang menunjukkan sebagian masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat pemberdayaan ekonomi umat, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, keberadaan masjid memberikan manfaat bagi jamaah dan masyarakat di lingkungannya, khusus yang terkena musibah, misalnya bencana alam, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan komunitas miskin pasca bencana, khususnya di wilayah pinggiran kota dan pedesaan, dapat dilakukan dengan mengingatkan pengelolaan masjid-masjid untuk berperan lebih aktif dalam kehidupan jamaah dan masyarakat di lingkungan masjid. Masjid menangani pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana dengan manajemen kebencanaan, disastra, manajemen melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi. Jadi, sebagai kesimpulan, masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga dilakukan untuk tempat musyawarah, untuk kegiatan masyarakat dalam menjalankan proses kegiatan untuk beribadah kepada Allah, baik itu musyawarah, kegiatan kajian, kegiatan pengelolaan masjid,
yang dilakukan oleh seluruh BKM dan juga jamaah lainnya. Dan juga mendidik anak-anak untuk mengadakan pengajian, baik itu remaja masjid, pemudanya, dan serta masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibunya juga harus melakukan kegiatan di masjid. Mungkin demikianlah kajian singkat kita pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.